Jumpa lagi dengan saya dalam kanal Be Real. Satu kali ada seorang yang bernama Teresa dari Avila. Dia mengucapkan kalimat seperti ini kepada Tuhan. Jika demikian caramu memperlakukan sahabat-sahabatmu, tidak heran tidak banyak orang mau menjadi sahabatmu. Ini adalah sebuah kalimat yang jujur menurut saya. Satu kalimat yang mungkin lahir dari hati yang pedih atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen yang sudah mengikut Tuhan selama beberapa puluh tahun, saya menjumpai sebuah realita bahwa walaupun kita hidup baik, walaupun kita menjaga kehidupan kita agar sesuai dengan firman Tuhan, walaupun kita itu hidup sebaik mungkin, kadang-kadang Tuhan itu bisa mengizinkan satu hantaman, satu badai yang sama sekali tidak kita duga, yang betul-betul menggoncang hidup kita. Mungkin itu berupa mimpi yang hancur. Mungkin itu berupa suatu peristiwa yang sama sekali di luar pikiran kita. Dalam pelayanan saya sebagai seorang pendeta juga, saya sangat sering menjumpai jemaat yang mengalami tragedi, di mana mereka kehilangan anak yang baru lahir, ada keluarga-keluarga yang tiba-tiba hancur. Hal-hal yang tidak diduga itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan tentu saja timbul pertanyaan, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Saya tidak mengklaim bahwa saya mengetahui semua jawaban, karena itu tidak mungkin. Tapi baru saja saya membaca sebuah buku yang luar biasa dari seorang penulis yang sangat dikagumi, yaitu C.S. Lewis. Seorang pemikir dan seorang penulis yang sangat luar biasa pemikirannya. Dia menulis sebuah buku tentang duka cita. Judulnya itu A Grief Observed. Di mana dia dalam buku itu dia menuangkan kesedihannya karena kepergian istrinya, karena kanker. Dan dalam satu bagian buku itu dia membuat sebuah pernyataan yang menarik tentang Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan tuh seringkali melakukan sesuatu yang membuat kita tuh harus mengubah cara pandang kita terhadap Dia. Dalam buku itu C.S. Lewis menjelaskan bahwa manusia itu mengenal sesuatu itu seringkali tidak dengan akurat. Jadi proses pengenalan kita adalah seperti ini. Kalau kita misalnya ketemu dengan seseorang, ya, dan kita kemudian berinteraksi dengan orang itu, kita berteman dan bersahabat dengan orang itu, kita berpikir kita mengenal orang itu. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah kita tuh memiliki gagasan kita sendiri tentang orang itu yang belum tentu, yang sangat besar kemungkinannya gagasan yang kita miliki itu tidak sama dengan orang itu sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan di mana dalam setiap interaksi, waktu kita mengenal seorang pribadi, maka dalam diri kita, dalam pikiran kita akan terbentuk sebuah ide, sebuah gagasan tentang yang bersangkutan. Melalui percakapan, melalui hubungan yang dibangun sekian lama, kita akan mulai mempercayai gagasan kita tentang yang bersangkutan. Coba kita renungkan baik-baik. Bukankah dalam hidup ini kita merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang sungguh-sungguh mengenal kita dengan benar? Betul nggak? Tapi di sisi lain ada banyak orang yang mungkin berpikir bahwa mereka mengenal kita dengan baik. Mungkin itu istri kita, mungkin itu suami kita. Demikian juga sebaliknya, kita berpikir bahwa kita mengenal anak kita misalnya dengan baik. Tetapi anak kita bisa saja merasa betul-betul tidak dipahami oleh kita. Ini adalah dinamika hubungan antar manusia di mana kita itu sebetulnya lebih mengenal dan mengandalkan gagasan kita tentang seseorang lebih daripada realitas sebenarnya tentang orang itu. Itulah keterbatasan kita. Itu memang terjadi karena kita adalah makhluk yang terbatas. Demikian pula tentang Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa kita mengenal Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tetapi sangat besar kemungkinan Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang sesuai dengan gagasan kita sendiri. Yang belum tentu sesuai dengan keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, Allah dengan sangat keras, dengan sangat tegas melarang orang Israel untuk membuat patung misalnya. Jangan ada padamu atau jangan membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupai apapun di bumi sebagai pengganti diriku. Kenapa Allah membenci penyembahan berhala? Karena penyembahan berhala itu
bermuara dari pengenalan yang keliru tentang Allah. Berhala itu adalah Allah yang diciptakan oleh gagasan manusia. Dan itu tidak pernah akan bisa menggambarkan siapa Allah yang sebenarnya. Saya pikir bahwa Tuhan tidak mau dikenali dengan cara yang salah. Saya percaya bahwa Tuhan ingin kita mengenal Dia secara objektif. Itu yang saya percaya. Dan untuk itu, sesekali Tuhan mungkin akan menghancurkan iman kita. Tuhan akan membiarkan iman kita yang tidak akurat itu dihancurkan oleh berbagai realita kehidupan. Supaya apa? Supaya dalam kondisi seperti itu kita menyadari kalau iman kita hancur, kita perlu menyadari bahwa kita sebetulnya beriman bukan kepada pribadi Tuhan, tetapi jangan-jangan kita sedang beriman kepada gagasan kita sendiri tentang bagaimana Tuhan itu. Sebagai contoh, pada saat Yesus disalibkan, dia mengatakan bahwa malam ini, waktu Yesus akan ditangkap di perjamuan malam terakhir, dia berkata, malam ini juga kamu semua akan goncang imanmu dan kamu akan meninggalkan aku. Petrus membantah, dia mengatakan, Tuhan, aku tidak mungkin meninggalkan engkau. Aku bersedia mati dan masuk penjara bersama dengan engkau. Dan Yesus kemudian mengatakan, oh Petrus, iya, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan kita tahu bagaimana ceritanya waktu itu. Apa yang terjadi dalam diri Petrus? Mengapa dia sungguh-sungguh menyangkal Yesus? Bukannya dia tidak mengasihi Yesus. Tetapi pada saat dia melihat Yesus itu ditangkap, dan dia melihat Yesus dipukuli, dia melihat Yesus itu dihajar dan tidak melawan, semua gambaran Petrus tentang Mesias itu runtuh. Ini yang terjadi. Murid-murid dan Petrus khususnya, dia memiliki gambaran, ide, gagasan mereka sendiri tentang bagaimana Mesias itu. Dan itu ternyata dalam 3,5 tahun itu tidak cocok, tidak akurat. Dan Yesus mengetahui itu. Dan karena mereka memiliki gambaran yang tidak akurat seperti inilah, pada saat Yesus ditangkap dan betul-betul tidak melawan, seluruh iman mereka, seluruh gambaran, seluruh pengenalan mereka akan Yesus itu runtuh. Jadi tidak heran pada saat Petrus ketemu dengan orang-orang yang menanyakan atau orang-orang yang menegur dia, loh kamu ini pengikutnya orang itu. Dan Petrus langsung mengatakan, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Pada saat itu, saya pikir Petrus betul-betul jujur. Dia tidak mengenal siapa orang itu. Kenapa? Karena selama ini, kalau Petrus berpikir dia itu kenal Yesus, sebetulnya yang dia kenal, yang dia kasihi itu adalah gagasannya dia sendiri tentang siapa Yesus Kristus sebagai Mesias. Kejadian semacam ini, saya pikir kalau itu bisa terjadi kepada para murid langsung dari Yesus, itu juga pasti terjadi kepada setiap kita. Jangan-jangan kita ini berpikir kita mengenal Tuhan, kita berpikir kita melayani Tuhan, kita berpikir bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi dalam kenyataannya kita mengasihi gagasan kita tentang Tuhan. Kenyataannya kita mungkin sedang mengimani sebuah gagasan tentang Allah yang kita pegang kuat-kuat. Padahal gagasan itu sendiri ternyata tidak sama, tidak cocok dengan realita Allah yang sesungguhnya. Bukan berarti kita bersalah, tetapi Tuhan akan bertindak. Tuhan dengan kebaikannya, Dia akan membawa kita dalam berbagai situasi di mana pengenalan kita atau gagasan kita yang tidak tepat itu ambruk, itu berantakan. Jadi kalau hari ini Anda mengalami satu badai, satu hantaman, dan Anda betul-betul goncang, iman Anda goncang sampai ke dasar-dasarnya. Janganlah menjadi kecewa atau mungkin mengatakan, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Jangan lakukan itu. Tetapi coba pikirkan. Sangat besar kemungkinan Tuhan sedang mengajak Anda untuk mengenal Dia dengan cara yang baru. Saya teringat dengan Ayub misalnya. Ayub seorang yang saleh dan dia mengalami bencana dan tragedi yang luar biasa besarnya. Dan dia protes, dia tidak terima. Kalau kita baca kitab Ayub, dia mengungkapkan semua pertanyaannya, kekesalannya, dan semuanya. Dan di akhir kitab, kita lihat bagaimana Tuhan menjumpai Ayub.
Dan yang menariknya, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub. Tuhan tidak menjelaskan kenapa itu terjadi. Tetapi Tuhan menunjukkan, ini loh aku. Bisakah kamu bertindak seperti aku? Di manakah engkau pada saat aku memanggil bintang dan segala macam? Dan dalam bagian terakhir itu, Ayub akhirnya melihat Tuhan dengan benar. Di bagian terakhir itu yang terjadi adalah Ayub menjumpai bahwa gagasannya tentang Tuhan selama ini tidak akurat, tidak tepat. Dan dia kemudian mengatakan, selama ini dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Jadi Ayub dibawa untuk mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Dan begitu dia mengenal Tuhan dengan cara yang benar, tidak ada lagi pertanyaan. Dia mengatakan, aku menutup mulutku. Tidak ada lagi protes. Dia puas. Dia melihat bahwa Tuhan itu terlalu besar untuk membuat kesalahan. Bahwa Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat jahat sama kita. Inilah pengenalan yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, kalau kita harus mengalami begitu banyak hal, bukan berarti Tuhan itu tidak setia. Bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Justru Tuhan itu ingin kita itu mengenal Dia dengan cara yang lebih baik. Sekali lagi, kalau iman kita goncang, kalau ada sesuatu terjadi dan itu memukul dan menggoncang iman kita sampai ke dasar-dasarnya, itu artinya kita sedang beriman kepada gagasan kita sendiri. Dan iman kepada gagasan pribadi selalu akan bisa digoncangkan. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, seperti Ayub, maka tidak ada penderitaan apapun, tidak ada goncangan sebesar apapun yang bisa menggoncang iman kita. Tuhan memberkati saudara, salam realistis.